presentasi dari prolog juga dari Pak Depi. Setelah itu Bang Zuma menanggapi lagi. Habis itu Pak Depi menanggapi lagi, baru kita tiktokkan. Santai aja seperti biasa kan? Iya, insya Allah. Siap. Oke. Apa ini? Apa ini? Apa nih yang muncul ini? Pot bunga ganda. Bunga plastik. Oh, iya, mati nih ja. Biar enak. Pindahin ini saya. Oke, ready? Kenda? Oke. Silakan Siapa Bang yang Zuma. duluan? Bang Zuma lah, Bang Pak Zuma. Depi atau Bang Zuma? Silakan. Bang Zuma aja. Ya udah, Salib silakan. berkat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah dan kekuatan dari beliau sampai kita masih ada pada hari ini di sini bersama dengan teman kita Bang Depi dan juga Dinda Fandi untuk membahas yang terkait dengan salib, hubungannya dengan dua agama Islam dan Kristen. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan mendukung acara ini. Juga saudara saya dari pihak Kristen, terima kasih sudah datang dan menyajikan keinginan antum ini, saudara ini, untuk mendiskusikan tentang penyaliban. Kalau di dalam Al-Quran, salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang memusuhi pencipta langit dan bumi dan orang yang memusuhi utusan Tuhan. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Jadi orang yang, hukuman bagi orang yang membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya, itu jelas dikatakan ayyukatsalu au yusallabu, yaitu dibunuh dan disalibkan. Jadi orang yang memusuhi, membenci Tuhan, artinya membenci ajaran Tuhan, membenci ajaran Rasul utusan Tuhan yang diutus kemudian ke atas muka bumi untuk mengajarkan manusia kepada jalan kebenaran. Di dalam Al-Quran itu terjadi ada penyaliban terhadap kemudian orang-orang yang memusuhi Allah. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nisa di data ayat 157, di situ Allah mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masih. Jadi Allah mengatakan, dan aku hukum mereka karena ucapan mereka bahwa sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam yang mereka ejek dengan menamainya Rasul utusan Allah. Padahal mereka tidak beriman kepadanya. Hanya mengatakan beliau itu adalah Rasul tapi tidak beriman. Mengatakan beliau itu adalah Al-Masih tapi mereka tidak beriman. Mereka hanya menggunakan nama tersebut sebagai alat untuk melancarkan aksi mereka. Mereka mengatakan telah membunuhnya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Tetapi sesungguhnya mereka tidak membunuhnya dan tidak punya menyalibnya. Akan tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak ada penyaliban. Di Islam itu kepada Nabi Isa itu tidak ada penyaliban. Sorry saya tidak perhatikan waktu. Baik, silakan Oke, Pak Depi. makasih. Pak Depi. Iya. Iya, baik, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kita semua di sini dengan tema pada malam hari ini adalah salib, berkat atau kutuk. Ya, jadi pertama-tama yang harus kita ketahui, kenapa di dalam kekristenan ini ada yang namanya salib. Apa sih salib itu?
ya kan? Ada 5 poin yang sudah saya susun di sini. Apa itu makna salib dalam kekristenan? Ya, pertama ke-1 ya, salib itu adalah untuk penebusan dosa. Ya, kedua, salib itu adalah pengorbanan kasih Allah kepada umat manusia yang berdosa ini. Ketiga, salib itu adalah jalan untuk menuju keselamatan. Ya, 4 ya, salib itu adalah lambang kasih, ya, lambang kasih Allah kepada umat manusia yang berdosa ini. Dan kelima adalah penyataan kemuliaan Allah. Melalui salib itulah Tuhan Allah itu menyatakan kemuliaan, kuasa dan kebesarannya. Artinya disitulah Tuhan Yesus mengalahkan yang namanya kerajaan kerajaan dunia ini, itu penguasa dunia ini, yaitu iblis, ya. Dan sebelum masuk saya ke inti dari salib ini, ya. Pertama-tama, kenapa bisa terjadi penyaliban ini, ya? Di dalam iman kekristenan mempercayai bahwa Adam dan Hawa itu ketika melanggar ketetapan Tuhan dalam Taman Eden, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, disitulah sudah terjadi kutuk, ya, kepada manusia. Itu di Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15, ya. Dan melaluilah keturunan dari Hawa ini nanti datanglah Sang Mesias itu sebagai juru selamat, dan kematiannya itu di atas kayu salib, ya. Dan janji ini berulang kali diulangi untuk menyampaikan kepada manusia, yaitu manusia itu Abraham, ya, Ishak dan Yakub, ya, dan kepada para nabi-nabi yang lain. Dan nanti saya akan bacakan dalilnya dengan secara eksplisit, ya. Jadi bagi kami orang Kristen adalah kalau Yesus itu tidak mati di atas kayu salib, ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 17, maka sia-sialah iman kami itu. Jadi inilah inti dari iman kami sebagai orang Kristen, ya. Sampai di situ. Baik, silakan ditanggapi Bang Zuma. Kemit atau mungkin langsung ajukan pertanyaan, silakan Bang Zuma. Ya, menarik apa yang disampaikan kemudian oleh saudara kita, ya, terkait dengan salib itu diantaranya adalah kasih, kemudian berkat. Itu dari aspek kekristenan, itu dimaklumi itu. Cuman yang menjadi permasalahan ini adalah salib itu adalah hukuman yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga oleh orang Roma. Salib adalah satu hukuman bagi orang Yahudi kepada orang yang dikutuk, karena mereka adalah pelaku kejahatan. Itu satu. Kalau bagi orang Roma, salib itu adalah hukuman bagi penjahat nasionalis, pemberontak negara. Jadi bagi Roma dan juga bagi Yahudi, itu tidak ada sejarahnya orang yang dihukum salib itu adalah orang yang mengajarkan dirinya sebagai penganut kasih. Ini muncul di Kristen nantinya muncul di Kristen tuh. Ya, salib yang tadinya adalah kutukan Tuhan kepada pelaku dosa dan adalah hukuman Roma terhadap pemberontak, tiba-tiba saja menjadi berkat bagi orang Kristen. Kalau kita mencari data di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak akan pernah kita temukan hukuman salib itu diperuntukkan untuk Tuhan, meskipun dalam bentuk manusia. Itu tidak pernah kita temukan ada data seperti itu. Selamanya yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Makanya Paulus pun ketika mengutip ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Paulus itu mengutip Ulangan 21
nomor 22, nomor 23. Ternyata di Ulangan 21, 22, 23 itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kata Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah, sebab itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tidak boleh kemudian mayatnya semalam-malaman di atas salib, harus diturunkan karena tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Pertanyaan saya kepada saudara Kristen, saudara Depi, adakah dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi, karena salib itu hukuman untuk Yahudi, bahwa Tuhan itu mengajarkan mereka untuk nebus dosa menggunakan manusia? Silakan. Ya, silakan Pak Depi. Langsung ditanggapi ini atau bagaimana? Ya, langsung ditanggapi, silakan 3 menit. Iya, oke, saya tanggapi ya. Iya, Bang Zuma tadi mengatakan bahwa hukuman salib ini adalah hukuman bagi orang Yahudi ya, dan juga orang Roma. Itu ya memang benar. Karena kenapa? Karena yang berkuasa ya di Israel pada saat itu adalah kerajaan Romawi, ya. Dan apa namanya itu tadi ya, yang Bang Zuma ini katanya salib itu adalah kutuk ya, artinya bagi orang yang terkutuk itu ya. Ya, itu berkesesuaian dengan Galatia pasal 3 ayat 13. Ya, memang sudah dikatakan, disampaikan oleh Rasul Paulus ya, bahwa memang salib itu adalah sebuah kutukan ya bagi orang-orang yang jahat. Tetapi Yesus pada saat dia itu disalib, apakah dia itu yang benar-benar terkutuk? Bukan ya. Kalau di dalam Alkitab kami ya, memang ya, kenapa dia disebut terkutuk pada saat itu? Karena menggantikan kami yang terkutuk. Makanya dijelaskan di Galatia pasal 3 ayat 13 itu ya, dan juga di Yesaya ya pasal 53 mulai dari ayat 6 di sana ya. Oleh karena pelanggaran kita ya, oleh karena kejahatan kita ya, dia ditikam ya, dan dia disiksa seperti itu ya. Oleh karena itulah, jadi Yesus itu sebenarnya ya tak ada satupun kesalahan yang ditemukan pada dirinya ya. Kesalahan yang paling sedikit pun tidak ada, apalagi dosa. Tetapi oleh karena kasih, makanya ya di Yohanes 3 ayat 16 ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya saya singgung tadi ada 5 ya, artinya makna dari salib itu ya, untuk membuktikan kuasa kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, dan jalan keselamatan ya, dan juga yang namanya lambang kasih ya. Jadi nanti saya jelaskan dengan pakai dalil ya yang lengkap ya, karena ini waktu masih udah sangat sedikit ya. Ya, jadi pertanyaannya sekarang Bang Zuma ya, dari mana rujukan Bang Zuma itu mengatakan ya bahwa apa namanya itu, Yesus ini tidak benar ya, tidak benar bahwa kematiannya di atas kayu salib itu ya bukan untuk penebusan dosa. Ayatnya dari mana? Silakan nanti Bang Zuma. Ya, baik. Mungkin untuk waktunya kita akhiri supaya bisa lebih fokus menunjukkan data ya di tiap-tiap narasumber. Ya. Silakan Bang Zuma. Ya. Saya ditanya di mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sampai lembu. Tak ada manusia di situ. Itu kata Elohim. Bagaimana dengan kata Yesus? Kata Yesus di dalam Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Berikanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Hewan kurban, binatang ternak. Itu jawabannya. Jadi dalil yang Anda minta saya sudah sajikan. Terkait dengan Yesaya 53, itu adalah konsep yang dibangun oleh orang Kristen.
Tapi sebelum sampai ke Yesaya 53, itu kan cuman mencocokkan nubuat. Seakan-akan itu sudah dinubuatkan. Kalau ada dinubuatkan, ini pasti ada dalilnya. Tapi yang terjadi adalah Kristen merubah hukum Tuhan yang ada bahwa salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk. Itu hukuman Tuhan. Tapi Kristen datang merubah bahwasanya salib itu adalah berkat, kasih, dan seterusnya. Sekali lagi saya katakan, Kristen datang membawa hukum yang merubah hukum Tuhan. Salib bagi Tuhan adalah kutuk bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22, 23 saya baca. Apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Tutup buku. Tidak ada lagi hubungannya dengan Kristen di situ. Tapi muncul Kristen merubah hukum itu seakan-akan salib itu adalah berkat. Pasti dalilnya dari Paulus. Berarti Paulus merubah kemudian hukum Tuhan. Hukum Tuhannya sudah final. Salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Kalau mereka ingin mempersembahkan penebus dosa, solusinya hewan. Tak ada manusia. Bahkan kalau Imamat 18:21, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Nah, ada enggak itu? Berarti enggak terjawab. Pertanyaan saya enggak terjawab. Adakah kemudian Elohim menginginkan penebusan dosa itu terjadi dengan menggunakan manusia? Kalau dewa Molok ada. Tapi kalau Elohim, adakah dia minta darah manusia untuk kemudian menebus dosa? Darah manusia menebus dosa itu tidak ada di dalam pengajaran agama samawi. Yang ada hanya di agama Kristen. Timer. Gitu ya. Silakan. Enggak pakai timer lagi, TikTokan aja langsung, Bang Zuma. TikTokan aja di Bang. Iya. Oh iya. Ya mungkin pertanyaan saya ulang kembali. Tolong tunjukkan apakah ada dalam kitabnya orang Yahudi, Elohim Tuhannya Yahudi menginginkan penebusan dosa dengan menggunakan manusia. Silakan. Iya. Oke. Ini santai kita ya, karena kita pakai dalil ya, pakai data kita ya. Iya. Pertama-tama saya menjawab dulu pertanyaan Bang Zuma ketika Bang Zuma menanyakan di mana di dalam kitab Yahudi ya bahwa manusia itu ya dijadikan sebagai persembahan untuk penebusan dosa. Ya. Itu di kitab Yesaya, pasal 53 itu mulai dari ayat 6 itu sudah tertulis di situ ya, Sang Mesias yang menderita itu. Jadi Sang Mesias ini di mana dia menderita, di mana dia mati, itu di atas kayu salib. Ya walaupun memang saya akui kalau di Yesaya 53 ya dari ayat 1 sampai dengan 10 itu ya tidak ada kata salib di sana, tetapi hanya menceritakan bagaimana penderitaan yang ia alami. Ya, tetapi bagi kami orang Kristen ya, semua nubuatan itu sudah tergenapi di dalam diri Yesus ketika dia di atas kayu salib. Ya, penderitaannya di sana. Ya, jadi itulah salah satu ayatnya yang saya pegang bahwa benar-benar ya Yesus ini ya bahwa kematiannya di atas kayu salib itu untuk penebusan dosa. Dan juga ya kata Yesus sendiri ya di Matius pasal 17 ayat 22 ya dan 23 ya saya baca ya. Matius 17 ayat 22 dan 23 ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea saya ulangi, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, maka hati murid-muridnya itu pun sangat sedih sekali. Pertanyaannya sekarang, apakah sudah terjadi seperti yang disampaikan oleh Yesus ini? Ya jelas terjadi. Ya, terjadilah penyaliban itu.
Ya, dia diserahkan kepada di tangan-tangan orang Romawi, ya, kepada Raja Pilatus pada saat itu untuk disalibkan, untuk mati dan bahkan sampai bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi kalau pertanyaan itu pertanyaan yang mudah untuk dijawab itu, Bang Zuma. Ya. Jadi Bang Zuma tadi menyinggung ya kepada dewa Moloch, ya kan? Kalau dewa Moloch itu, ya, orang yang mempersembahkan ya anaknya kepada dewa Moloch itu bukan di atas kayu salib, Bang Zuma, ya, bukan di atas kayu salib, ya, bukan disiksa, ya, seperti Yesus, tetapi itu dibakar dalam api. Jadi nggak bisa Bang Zuma sekarang artinya mengambil rujukan dari sana untuk menyanggah penyaliban itu. Ya, kalau dewa Moloch itu jelas itu dibakar. Ya, kalau orang mempersembahkan anaknya kepada dewa Moloch itu dibakar, bukan dengan jalan disalib atau disiksa, bukan. Ya. Nah, jadi kira-kira itu dari saya, Bang Zuma. Kalau saya singkat-singkat aja gitu. Oke. Saya belum menemukan ya data. Kalau Yesaya 53 itu semua yang ada di Yesaya 53 itu adalah penglihatan Yesaya bin Amos dalam masa Yehuda, raja-raja Yehuda, Hizkia, kemudian Ahaz, Yotam dan Usia. Itu adalah penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada masa Ahaz, pada masa Usia, pada masa Yotam, pada masa kemudian Raja Ahaz. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya simpulkan yang tadi ya, kitab Yesaya dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu penglihatan Yesaya bin Amos terkait dengan Yerusalem dan juga Yehuda pada masa Hizkia, pada masa Ahaz, pada masa Yotam dan juga pada masa siapa lagi? Yang satu? Yotam, Ahaz, Hizkia, kemudian Uzia. Nah, itu ada 4 masa yang bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem, dan itu tidak ada pada masa Yesus, bukan diceritakan masa Yesus. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua dari catatan saya ini, kalau Anda mengatakan Moloch bukan disalib, tetapi dipersembahkan, dan tidak ada data di dalam kitabnya Yahudi seperti yang saya minta penebusan itu dengan salib. Tidak ada Tuhan memerintahkan nebus dosa dengan menyalibkan domba, atau menyalibkan sapi, atau menyalibkan kambing, atau menyalibkan kerbau, lembu. Itu tak ada. Di Keluaran 29 nomor 14, ambillah kulitnya, dagingnya, kotorannya, bakarlah di luar perkemahan, itulah korban penebus dosa. Tidak ada yang disalib. Tidak ada cerita domba disalibkan. Tidak ada. Atau kambing disalibkan, atau sapi disalibkan. Karena salib itu hanya diperlakukan untuk pelaku dosa. Sedangkan sapi, kambing, dan domba nggak mungkin berdosa. Mereka hanya disembelih untuk kemudian dijadikan korban. Nah, ini fatal. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan menghapuskan dosa manusia dengan cara mengorbankan manusia di atas tiang salib. Yang disalib itu sekali lagi adalah orang yang dikutuk karena dia melakukan dosa besar. Jadi saya rasa terlalu muluk-muluk kalau saudara Kristen itu mengambil kitab Yesaya 53, karena itu tak ada hubungannya. Nah, dengarkan yang terakhir, Bang. Apa yang melatar belakangi kemudian orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Apa karena Yesaya 53? Bukan. Gak ada hubungannya. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena mereka iri, cemburu kepada kehebatan Yesus, dengan menuduh Yesus itu sebagai orang yang kerasukan iblis. Yesus adalah tukang sihir, dia kerasukan Basebul. Karena dia bisa membangkitkan orang mati, orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan. Coba Anda lihat dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ada orang yang melihat kemudian apa yang dilakukan Yesus kepada saudara Maria. Lalu kemudian dia pergi kepada orang Farisi.
Lalu orang Farisi memanggil imam kepala mahkamah agama. Mereka rapat kemudian. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Sehingga Imam Kayafas, imam kepala tahun itu juga mengatakan, kalian tidak mengerti. Maka dia Kayafas kemudian bernubuat tahun itu juga. Apa nubuat Kayafas? Yesus harus mati tahun ini juga demi bangsa Israel. Syukran, sahabat. Yesus harus mati demi untuk orang bangsa Israel dan bukan untuk bangsa yang lain. Itu dalam Yohanes 11, Bang. Yohanes 11 nomor 49, nomor 52-nya, 53-nya, maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Tuh. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Kenapa mereka sepakat membunuh Yesus? Karena mereka tidak mau orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Baca satu perikop, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Anda akan puas di situ. Jadi latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus adalah karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Sedangkan orang Kristen muncul belakangan menjadikan Yesus harus mati karena dosa mereka orang Kristen. Padahal itu tidak ada alasan yang mendasari itu. Sehingga ketika orang Kristen ditanya, apa dasarmu? Lari ke Yesaya. Padahal Yesaya itu hanya bercerita tentang zaman raja-raja Yehuda yang saya sebutkan 4 tadi. Yotam, Usia, Aria, dan juga Hezekia. Gitu, Bang, silakan. Ya, baik. Tadi saya lupa ya menanggapi ketika Bang Zuma mengatakan semua penyaliban Yesus itu adalah konsep penebusan dosa itu melalui Yesus itu adalah dari Paulus, ya. Itu Bang Zuma saya tegaskan itu bukan hanya dari Rasul Paulus, ya, tetapi semua rasul, ya, itu mengatakan bahwa kematian Yesus itu di atas kayu salib adalah untuk penebusan dosa, bukan hanya Rasul Paulus. Salah satunya adalah Rasul Petrus. Saya baca ya, Rasul Petrus, ya. Bentar Bang, saya ambil Alkitabnya dulu saya. Ya, Rasul Petrus, ya. Di 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya, saya baca ya. 1 Petrus Satu Petrus pasal 2 ayat 24, ya. Ini, ya, karena Bang Zuma tadi mengatakan bahwa semua, ya, penebusan dosa itu melalui darah Yesus itu dari Paulus, ya. Ini 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ya. Beginilah firman Tuhan, ya. Ya, angin ini bentar ya, sabar ya. Syukran. Ayat 20 ya. Sahabat Rosni, Masya Allah. 1 Petrus pasal 2 24. Iya, ini ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ya. Jadi pernyataan Bang Zuma tadi mengatakan bahwa itu semua dari Rasul Paulus itu batal, ya, melalui ayat ini, karena bukan hanya Rasul Paulus tetapi Petrus juga yang mengatakan di sini, ya. Oke, Bang Zuma tadi mengatakan bahwa kematian Yesus itu yang dia tebus itu paling orang Israel doang, ya kan, itu tidak berlaku bagi bangsa-bangsa lain.
Ya, tetapi Bang Zuma, ya kalau kita baca di Matius 26 ayat 27 ya sampai 28, itu dijelaskan di sana. Ya, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi diulangi lagi, ya, diulangi lagi itu Yesus sebelum dia naik ke surga, ya, di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, dan ingatlah, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi bukan hanya kepada orang Israel Bang Zuma, ya, bagi bangsa-bangsa lain. Ya, dan itu sudah tergenapi semua. Ya, makanya kami orang Kristen ini 100% percaya bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah penebusan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ya, makanya itu dikatakan di Yohanes berapa itu ya? Bentar. Ya. Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 29 ya. Ini Yohanes yang berbicara di sini ya, Yohanes 1 ayat 29 saya bacakan ya. Ya, Yohanes 1 ayat 29. Nah, ini Yohanes ini berkaitan tadi ketika Bang Zuma mengatakan bahwa tidak ada di hukum Israel itu untuk mempersembahkan manusia ya sebagai penebus dosa. Tapi ingat Bang Zuma ya, Yohanes Pembaptis anak Zakaria di sini itu adalah orang Israel, orang Yahudi. Ya, dan dia sendiri yang bersaksi di sini. Kita baca di Yohanes pasal 1 ini ayat 29. Ya. Oke. Ini Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, jelas di sini ya, artinya bukan hanya dari Yesus saja ya, dari Yohanes pun orang Yahudi yang diakui sebagai nabi, dia mengatakan hal ini. Ini sebelum kematian Yesus di atas kayu salib. Ya. Itu kira-kira Bang Zuma, silakan. Oke, baik. Saya tanggapi dari gimana? Iya Bang Zuma, izin Pak Depi minum dulu ya gitu supaya tidak terlalu tegang Pak. Silakan Guru. Ya, jadi saya tanggapi dari yang di belakang ya. Ketika saudara mengatakan Yohanes itu adalah anak dari Zakaria. Itu betul. Tapi yang menulis kitab saudara itu bukan Yohanes anak Zakaria. Coba Anda baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Di situ jelas dikatakan bahwa penulis kitab Yohanes itu bukanlah Yohanes. Itu dulu. Artinya kalau itu yang kita ingin bahas, validasi tentang kitab Yohanes ini sendiri tidak ada dari Yesus. Maka saya katakan bercampur aduknya informasi di dalam karena kitab Anda itu adalah karya ilmiah. Nah, kembali kepada tema kita yang tadi. Ketika Anda berbicara mengenai Petrus, Yesus sudah berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kalau ada murid Yesus menulis surat untuk bangsa lain, berarti ada dua hal. Yang pertama, murid itu sudah berkhianat atau itu bukan murid Yesus. Karena kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, di sana Petrus justru memberikan indikasi yang sangat kuat bahwasanya yang disalib dan yang dibunuh itu bukan gurunya Yesus. Coba Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 2 di khutbah Petrus. Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33, 34, 35. Anda baca di sana. Apa yang diterangkan kemudian di sana? Jelas di situ dia mengatakan bahwasanya Yesus tidak mengalami kematian. Dan dia ditinggikan kemudian oleh tangan kanan Elohim. Bukan ditinggikan oleh manusia. Kalau Yesus mengatakan anak manusia akan disalibkan, ditinggikan oleh siapa? Oleh manusia sendiri. Siapa manusia itu? Orang Romawi, tentara Roma.
Tapi ketika Petrus berkhutbah, dia mengatakan bahwa tuannya Daud itu tidak ditinggalkan di dalam alam kubur, dan jasadnya tidak mengalami maut, dan dia ditinggikan kemudian oleh tangan kanan Elohim. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33. Tiga-tiganya jelas dikatakan bahwa Yesus tidak mengalami kematian. Diangkat langsung kemudian, Bang Ferry, syukran. Diangkat langsung kemudian oleh tangan kanan Elohim sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh iblis di dalam Matius 4 ketika dia dicobai. Ketika dia mencobai Yesus. Yesus, jika engkau adalah anak Elohim, anak Allah, anak Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah, sebab Elohim akan mengutus tangan kanannya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu nubuatan yang tertulis dalam Mazmur 91 untuk Yesus. Ketika Yesus kemudian terancam, maka dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim sesuai dengan khutbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2. Jadi Yesus itu tidak mengalami kematian. Ya, kalau Yesus tidak mengalami kematian, saudara, maka yang keluar dari kubur itu bukan Yesus lagi. Yang datang kemudian untuk Thomas cucuk lambungnya itu bukan Yesus lagi, tetapi oknum yang menggantikan beliau. Itu jelas itu. Nah, ada satu hal yang menarik. Yang pertama, Anda dengan saya tidak bisa menemukan adanya indikasi kuat di dalam kitabnya Yahudi bahwa oknum yang dikutuk Tuhan di atas salib itu adalah oknum penebus dosa. Kita tidak bisa menemukan data itu. Sama sekali nggak ada kita temukan, Anda maupun saya, karena memang nggak ada, kecuali cuma mengambil Yesaya 53. Tapi Yesaya 53 itu pun tertolak demi ilmu. Kenapa? Di situ ada imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat berkumpul. Apa yang harus kita lakukan? Karena Yesus semakin banyak pengaruhnya. Kalau kita biarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Andai saja Yesaya 53 itu ada nubuatannya, andai saja ada nubuatan nebus dosa pakai darah Yesus, maka Imam Kayafas tidak akan bernubuat. Dia hanya akan mengatakan, ada kok Yesaya 53, ada kok Yesaya 7, ada kok kitab Daniel yang sudah menubuatkan, ada kok Mazmur 22 yang sudah menubuatkan dia harus mati. Maka Yesus pun sebagai orang yang turun diutus untuk mati, sama akan menyadari itu. Maka kompak mereka, satu ingin membunuh, satu ingin dibunuh. Tidak ada pertentangan. Tapi faktanya, di dalam Yohanes 8 ketika Yesus ingin dibunuh, apa kata mereka? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Orang yang ingin membunuh Yesus malah disebut sebagai anak iblis. Dan Kayafas sebagai imam kepala itu ahli Yesaya, ahli kitab Daniel, ahli kitab Mazmur. Kenapa dia harus bernubuat baru? Kenapa tidak mengambil nubuat yang lain yang sudah ada? Tidak sama sekali. Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Itu dalil, Bang. Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 51. Baca. Makanya di Yohanes 11 nomor 53 dikatakan bahwa mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nomor 54-nya, Yesus lari kemudian menghindar sampai ke padang gurun Efraim. Di sana tinggal bersama dengan murid-muridnya, menghindari, tidak mau lagi muncul di tengah-tengah orang Yahudi. Nomor 55, orang Yahudi kemudian membuat sayembara. Siapa yang bisa menemukan Yesus akan diberi hadiah. Itu cerita di TKP, Bang. Itu cerita di TKP. Pudar semua cerita itu. Muncul Kristen membuat yang hilang. Yang muncul kemudian apa? Penebusan dosa. Mati karena dikutuk. Mati karena menebus kutuk dosa dan seterusnya. Itu cerita yang disetting belakangan demi untuk melancarkan aksi Kristus palsu yang datang setelah Yesus. Ingat saudara, Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau yang disesatkan ini hanya Yerusalem, kalau Anda membaca Yehezkiel 5 nomor 12, orang Israel itu sisa berapa? Sisa sepertiga saja dari komunitas mereka yang hidup. Itu tahun 600 sebelum Masehi. Bagaimana tahun 1 Masehi?
Ya, 1 Masehi. Berapa jumlah mereka? Tinggal sedikit. Sementara nubuatan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang siapa orang banyak ini yang disesatkan oleh Kristus tersebut? Penyesatnya mengaku Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Apa hubungannya dengan penyaliban? Baca Matius 24, nomor 24. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi ada dua nih. Level tertinggi adalah Kristus. Kristus ini mengutus nabi. Ada Kristus palsu, ada nabi palsu. Akan datang dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, itu hubungannya dengan penyaliban. Ketika penyaliban ini terjadi, keluar orang dari kubur hari ketiga, orang ini datang menemui Paulus. Paulus kemudian menjadi rasul utusan. Dia menerima kemudian firman dari Kristus, menulis 13 buku, lahirlah agama Kristen. Itulah orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu tersebut. Silakan. Termute Pak Pendeta Depi, itu ke mute. Baik, sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Bang Zuma ya saya tanggapi. Oke ya, pertama-tama yang saya tanggapi tadi ketika Bang Zuma mengutip Kisah Para Rasul 2 ayat 30. Ya, saya coba bacakan ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 30 ini. Ya. Ini Bang Zuma sudah gagal paham dan perlu belajar lagi untuk Alkitab ini, Bang Zuma. Ya. Ya. Saya baca ya. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ya. Itu ayat itu Bang Zuma tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ayat di 31 ini ya lebih menegaskan di sini apa katanya ya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ya. Oke lah, Yesus inilah, ingat Bang Zuma ya, 32 itu jawabannya. Ya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yang berbicara di sini adalah Petrus, Bang Zuma. Ya, jadi puji Tuhan karena Bang Zuma sudah mengakui ayat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 30 dan 31 ini, walaupun hanya Bang Zuma berhenti sampai di situ, tetapi jawabannya adalah ada di ayat 32. Ya. Berarti ini Bang Zuma sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah sudah bangkit dari antara orang mati. Oke Bang Zuma, terima kasih Bang Zuma. Oke ya. Iya. Bang Zuma tadi mengatakan bahwa Yesus ini sebenarnya digantikan oleh orang lain. Ya, ada beberapa konsekuensi Bang Zuma kalau kita Bang Zuma mengatakan bahwa Yesus itu digantikan oleh orang lain. Ya, bagi kami orang Kristen, ya, itu kalau bukan Yesus yang di atas kayu salib itu, Bang Zuma, ya pertama-tama bagaimana tadi kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri di Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Saya baca dulu Bang Zuma ya. Oke. Matius 17 ayat 22 dan 23 ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepadanya, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi yang saya percaya di sini asumsi dari Bang Zuma atau pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Itu satu. Kedua, ya, konsekuensinya Bang Zuma kalau Bang Zuma mengatakan sekarang bahwa bukan Yesus yang disalib, ya,
Itu di atas kayu salib itu Bang Zuma ada 7 yang perkataan Tuhan Yesus yang ia katakan di atas kayu salib yang tidak mungkin dilakukan oleh oknum yang lain selain Yesus itu sendiri. Karena kenapa? Yesus pernah berkata, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Ya, tetapi ketika Yesus di atas kayu salib Bang Zuma, apa katanya di situ? Kita baca itu di Lukas 23 ayat 24, ya. Dia berkata demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu satu Bang Zuma. Kalau bukan Yesus itu, ya, inilah keistimewaan Yesus itu. Artinya semua yang ia ajarkan, hukum-hukum yang ia ajarkan kepada para muridnya selama ia 33 tahun 6 bulan di dunia ini, dia sudah genapi itu semua Bang Zuma. Dan di atas kayu salib itu ketika dipaku tangannya, ya, ketika darahnya tercurah, ya, dia merasakan sakit, bukan kata kutukan yang keluar dari mulut, tetapi dia mengampuni. Ya, di Lukas 23 ayat 24, ya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kedua, ya, kalau bukan Yesus yang di atas kayu salib itu, ada orang yang disalibkan di sebelah kanannya, ya, dan ketika di sebelah kanannya ini kita baca, ya, itu di Lukas 23 ayat 43. Kita baca, ya. Lukas 23. Bentar, ya. Ayat 43. Iya. Kita baca dari ayat sebelumnya, ya. Ya. Dari ayat 39 aja kita baca biar jelas Bang Zuma, ya. Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu kedua Bang Zuma. Kalau ini orang lain, tidak mungkin berani dia menjanjikan Firdaus itu kepada orang yang di sebelah kanannya itu. Itu dua. Ketiga Bang Zuma, ya, itu karena Bang Zuma tadi membantah, menyanggah bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Ya, ketiga, ya, Yesus ini kan punya ibu, ya, yang bernama Bunda Maria, ya. Itu di Yohanes 19 ayat 26, ya, dan 27. Apa kata Yesus, ya, kepada murid yang ada pada saat itu kepada Yohanes, inilah ibumu. Kalau bukan Yesus itu, mana berani dia mengatakan kepada salah satu muridnya yang ada pada saat itu, ya, menunjuk kepada bundanya Maria, ya, inilah ibumu. Itu ketiga Bang Zuma. Keempat, ya, ketika Yesus mengatakan di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sudah dinubuatkan itu Bang Zuma, dan itu tergenapi di atas kayu salib, ya. Kalau kita baca itu, ya, Matius 27 ayat 46, ya, dan itu di kitab Mazmur ada itu, nubuatan itu ada di kitab Mazmur, ya, dan itu tergenapi di atas kayu salib. Kalau orang lain, tidak mungkin orang itu mengeluarkan kata-kata itu, Eli Eli lama sabachthani. Tidak mungkin orang lain menggenapi nubuatan itu Bang Zuma.
Ya. Kelima, ya. Yohanes 19 ayat 22 ketika dia mengatakan aku haus, dan itu adalah ada di nubuatan itu Bang Zuma. Ya. Oke, Pak Depi, Keenam. sudah terlalu panjang, kalau bisa batas 5 aja. Ya, oke silakan. Silakan. Oke, sampai di situ silakan. Sudah 10 Iya. menit. Jadi saya katakan bahwa kitabnya orang Kristen ini, Paulus aja nulisnya itu tahun 50-an. Jadi puluhan tahun setelah tragedi penyaliban. Dan kitab mereka ini bukan ditulis untuk orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, bukan. Jadi dicocok-cocokkan. Ingat, sekali lagi saya katakan, kitabnya orang Yahudi dalam Septuaginta yang diterjemahkan abad ketiga sebelum Masehi, itu diterjemahkan kemudian atas instruksi Kaisar Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi. Diterjemahkan untuk mereka yang hidup sebagai orang Roma. Kalaupun ada orang Ibrani, orang Yahudi, mereka sudah asing dengan bahasa Ibrani itu. Jadi dicocokkan. Makanya tadi saudara kita ini mencocokkan ke Mazmur, mencocokkan ke Yesaya, mencocokkan, semua dicocokkan. Itu muncul belakangan, Bang. Penulis Bible tidak hadir pada saat penyaliban. Dan ingat, kita belum selesai di situ. Penyaliban itu apa? Kutuk atau berkat? Mungkin Yesus Anda yang disalib, tapi merubah kutuk? Enggak merubah kutuk. Penyaliban itu tetap aja kutuk. Anda mau mengatakan itu Yesus, semakin nyata kalau Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan yang kemudian Anda sembah. Sedangkan pola dalam agama Yahudi, nebus dosa ya hewan, bukan manusia. Semakin Anda memperkuat alibi Anda bahwa itu adalah Yesus, semakin nyata bagi kami bahwa Kristen adalah penyembah manusia yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tidak ada pola di dalam agama Yahudi nebus dosa pakai manusia, apalagi manusia yang dikutuk. Dan satu hal, jangan Anda katakan saya harus belajar Bible. Saudara yang harus banyak belajar Bible. Kembali ke dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 endingnya. Anda baca 39-nya. Ketika mereka kemudian sudah melakukan penyaliban, mereka diminta oleh Petrus, bertobatlah kalian. Kalau salib itu nebus dosa, ngapain harus bertobat? Dan lucu, Anda membawa Lukas 23 nomor 24. Bapak, ampunilah mereka loh, katanya salib itu nebus dosa. Kok nggak sesuai banget? Terus kemudian Anda mengatakan, dia berkata kepada orang yang di sampingnya, hari ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus. Buktinya apa? Ada buktinya, hari itu juga dia ke Firdaus? Enggak ada. Bahkan orang Kristen sekarang kalau mati, membusuk di kubur, enggak ada ke Firdaus. Jadi itu hanya obat kuping bagi orang yang tak berakal. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, khotbah Petrus itu adalah penentu. Di Kisah Para Rasul 2 di sana, di situ ada kesalahan lembaga Bible Indonesia sengaja kemudian memutarbalikkan terjemahan. Data yang ada di Kisah Para Rasul itu bukan membangkitkan Mesias atau kebangkitan Mesias. Anestemi itu artinya dinaikkan, saudara. Dinaikkan, diangkat, bukan dibangkitkan. Kalau dibangkitkan dalam bahasa Yunani itu zao. Anda belajar lagi, zao baru dibangkitkan. Di situ anestemi artinya dinaikkan atau diangkat. Bal rafa'ahullah, diangkat ke atas. Kemudian yang diangkat ini kawan tidak ditinggal di alam kubur. Nomor 31, 32 dan tidak mengalami kematian. Di dalam bahasa Yunani jelas dikatakan bahwasanya diaspora. Diaspora itu artinya tidak mengalami kebinasaan, alias tidak menjadi mayat, alias tidak menjadi orang mati, tidak binasa. Tidak binasa artinya tidak mati. Sedangkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Kalau Anda membaca Mazmur 118, Anda akan tahu bahwa ternyata Elohim ketika mengangkat kemudian orang seperti Musa, maka yang diutus itu adalah tangan kanannya. Siapa itu? Malaikat-malaikat yang datang kepada Nabi Musa. Anda baca di dalam Mazmur 118, kemudian nomor 16, dan juga ada di kitab Keluaran.
Jadi tangan kanan Tuhan itu adalah malaikat yang diutus kemudian untuk menyelamatkan anak-anaknya, hamba-hambanya yang suci. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi khotbah Petrus itu bukan berbicara mengenai Yesus yang Anda sembah, tetapi dia sedang berbicara tentang anaknya Maria yang diselamatkan dari kematian. Tidak mengalami pembusukan, tidak mengalami kebinasaan, kemudian dia dagingnya tidak mengalami kematian. Disebut di situ, Bang, disebut Kisah Para Rasul 2 nomor 31, dagingnya tidak binasa. Anda ngerti nggak itu? Dagingnya tidak binasa artinya apa? Tidak mengalami kematian. Sedangkan, nih perhatikan nih, ketika Yesus didatangi oleh orang Farisi di Matius 12 nomor 38, "Guru, berikan kami satu tanda." Yesus berkata apa? "Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali apa? Tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga Anak Manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi." Berarti kalau 3 hari 3 malam dalam perut ikan, hari ketiga keluar dari perut ikan. Perut bumi berarti hari ketiga keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Tanda, hadiah untuk angkatan jahat, apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Jadi yang beriman kepada penyaliban, beriman kepada kebangkitan, itu adalah angkatan jahat. Sama, kembali kepada Kisah Para Rasul 2 nomor 40, di data 39-40, Petrus sendiri mengatakan bahwa mereka yang menyalibkan Yesus itu adalah angkatan jahat. Maka Petrus mengatakan, bertobatlah. Jadi ada dua, saudara, ada dua. Penyaliban terjadi terhadap Yesus itu tidak dilakukan kepada anak Maria, tetapi dilakukan kepada oknum yang terkutuk. Sekarang saya ingin bertanya, supaya mengerucutkan permasalahan, jangan terlalu lebar kita. Menurut saudara, ketika Paulus berkata dalam Galatia 3 nomor 13, terkutuk, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen aja yang nerima, Islam enggak. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Itu ucapan Yesus, itu ucapan Paulus. Sebab ada tertulis. Tertulisnya di mana? Ulangan 21 nomor 22-23. Di situ dikatakan oleh Elohim, jika engkau menghukum orang yang sepadan dengan hukuman mati, melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib, tapi kuburkanlah. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan Elohimmu kepadamu. Ada dua hal di situ, Bang. Yang pertama,